Di episode sebelumnya, Kafka harus melawan Kaiju 9 dan Hoshina sekaligus. Untung saja Kafka masih bisa kabur tanpa ketahuan. Di sisi lain, pembasmian Kaiju Jamur berhasil dilakukan. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan sampel dari Kaiju 8 dan Kaiju 9 karena potongan tubuhnya langsung menghilang. Sementara itu Kikoru merenung di atas mayat Kaiju Jamur. Kikoru bertanya kepada dirinya sendiri apa dia bisa terus-terusan mempercayai Kafka. Tiba-tiba Kafka kembali dan terlihat wajah Kikoru yang gembira. Dan Kafka meminta maaf karena sudah membuat Kikoru khawatir. Wajah Kikoru memerah dan Kikoru merasa dirinya tidak khawatir. Daripada itu Kikoru ingin bertanya apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba Kafka terjatuh karena kelelahan. Kikoru menopang tubuhnya Kafka, jadi bisa dibilang mereka berdua berpelukan. Oke, jadi Kafka meminta maaf karena Kaiju 9 berhasil kabur. Kikoru tidak masalah dengan itu. Justru lain kali Kikoru bisa mengalahkan Kaiju 9 dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba Kafka berdiri dan Kafka ingin melihat kondisi Ichikawa dan Iharu. Tapi Kikoru menahan Kafka. Ichikawa dan Iharu pasti akan baik-baik saja. Lagi pula apa yang bisa dilakukan Kafka di sana? Kikoru berkata kalau pasukan pertahanan sudah menggunakan kekuatan regenerasi Kaiju untuk pengobatan manusia. Dan Kikoru sudah mengalaminya sendiri. Jadi Ichikawa dan Iharu pasti akan aman. Kemudian Kikoru memarahi Kafka karena seenaknya berubah. Terlebih lagi, Kafka bertemu wakil Kapten Hoshina. Kikoru menyuruh Kafka lebih memperhatikan dirinya sendiri. Di sisi lain, terlihat Hoshina yang masih merenung. Kapten Mina datang dan bertanya apa Kaiju 8 memang sekuat itu. Hoshina jarang memasang wajah yang bingung seperti ini. Jadi Kapten Mina langsung memfoto wajahnya Hoshina. Oke, jadi Hoshina berkata kalau Kaiju nomor 8 itu termasuk Mega Kaiju. Bisa dibilang Mega Kaiju sangat jarang muncul. Bahkan terakhir kali muncul Mega Kaiju adalah 5 tahun yang lalu, tepatnya di Fukuoka. Hoshina merasa beruntung karena Kaiju 8 belum membunuh siapapun. Jadi Hoshina merasa Kaiju 8 bukanlah tipe yang suka menyerang manusia tanpa pandang bulu. Namun Hoshina masih bingung kenapa di pertarungan tadi Kaiju 8 hanya mengincar pedangnya. Gerakan Kaiju 8 juga aneh dan reaksinya saat bertarung mirip seperti manusia. Tapi Hoshina belum bisa memastikannya. Kapten Mina menyuruh Hoshina istirahat dulu. Selanjutnya Kapten Mina yang akan memimpin penyelidikan. Dan menurut Kapten Mina, Kaiju tipe apapun itu tetap harus dimusnahkan. Tiba-tiba ada yang memberikan laporan. Ternyata itu adalah Ikagura. Ikagura baru saja menemui Ichikawa dan Iharu. Dari cerita mereka berdua diketahui kalau Kaiju humanoid yang menyerang mereka adalah yang pernah muncul di dalam ujian. Dan tadi Kaiju 9 menyamar sebagai manusia. Kapten Mina dan Hoshina sangat syok mendengarnya. Baru pertama kali mereka menemukan Kaiju yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Beberapa jam sudah berlalu dan berita tentang Kaiju 9 sudah menyebar kemana-mana. Namun fakta bahwa Kaiju 9 bisa menjadi manusia masih dirahasiakan. Kemudian Hoshina bersama Konomi mengunjungi kantor tim pembersih. Konomi ini adalah wanita berkacamata yang sering kita lihat di kantor divisi pertahanan. Mereka berdua ke sini untuk mencari informasi tentang anggota tim pembersih yang diketahui adalah Kaiju 9. Sebelum menjawabnya, Tokuda bertanya bagaimana kondisi teman mereka yang berubah menjadi Kaiju 9. Tapi Hoshina tidak bisa menjelaskannya karena berbagai alasan. Kemudian Tokuda memberikan penjelasan. Dan setelahnya Hoshina dan Konomi langsung pergi. Di jalan, Konomi bertanya apa tidak masalah informasi kalau Kaiju 9 bisa berubah menjadi manusia tetap dirahasiakan. Tapi markas Jepang Timur sudah memberikan perintah untuk merahasiakannya. Jadi mereka sebagai prajurit lebih baik mengikutinya.
Menurut Hoshina, Kaiju 9 pasti masih menahan diri. Terbukti selama menyamar menjadi manusia, Kaiju 9 belum melakukan tindakan yang besar. Jadi lebih baik informasi ini disimpan dulu. Lagi pula jika masyarakat tahu, mungkin malah akan menimbulkan kecurigaan di antara satu sama lain. Dan mungkin saja mereka akan saling membunuh atas nama pembasmian Kaiju. Hoshina tidak mau hal itu terjadi. Jadi mereka harus segera menemukan Kaiju 9. Terlebih mereka sudah mendapatkan foto wajah manusia yang menjadi penyamaran Kaiju 9. Tapi Hoshina merasa ada yang aneh. Diketahui Kaiju 9 menyamar sebagai orang bernama Takamichi Hodaka. Dan orang ini ada di daftar sensus penduduk. Kita berpindah ke tempat lain. Terlihat Kaiju 9 kembali menyamar menjadi Takamichi. Dia berjalan di tengah jalan dan ada orang yang membawa mobil dari belakang. Pengendara ini marah-marah karena Takamichi menghalangi jalan. Tiba-tiba Takamichi mengarahkan jarinya ke arah orang ini. Apakah dia akan ditembak? Ternyata tidak. Takamichi tidak mau terlalu menarik perhatian. Jadi Takamichi hanya berjalan pergi. Tapi Kaiju 9 juga sadar kalau identitas sebagai Takamichi sepertinya sudah tidak aman. Jadi Kaiju 9 berencana mengganti wajahnya. Kaiju 9 kembali ke mode Kaiju dan langsung memakan hidup-hidup pengendara tadi. Jadilah sekarang Kaiju 9 berganti identitas menjadi Kanji Nagamine, pria berusia 34 tahun yang hidup sendiri. Kondisi ini akan menguntungkan Kaiju 9, tapi sepertinya dia masih harus bersembunyi sementara waktu karena dia belum terbiasa mengendalikan tubuh yang baru ini. Kaiju 9 kemudian masuk ke dalam mobil, dan dari radio terdengar berita tentang Kaiju humanoid yang muncul di Sagamihara. Dan mulai hari ini Kaiju humanoid itu dikenal sebagai Kaiju nomor 9. 1 hari sudah berlalu dan kita berpindah ke rumah sakit divisi pertahanan. Akhirnya Ichikawa bangun setelah seharian pingsan. Dan di samping Ichikawa terlihat ada Kafka dan Kikoru. Ichikawa lega karena Kafka baik-baik saja. Tapi Kafka kesal karena seharusnya itu adalah kalimatnya Kafka kepada Ichikawa. Ichikawa lalu berterima kasih karena sudah diselamatkan Kafka. Ichikawa tidak sadar kalau Iharu ada di sebelahnya. Jadi Iharu tidak paham kenapa Ichikawa berterima kasih kepada Kafka, padahal yang menolong mereka adalah Kaiju 8. Kafka dan Kikoru langsung panik, dan Kikoru menjelaskan kalau Kafka juga ikut membasmi Kaiju susulan yang datang. Jadi secara tidak langsung Kafka juga menolong Ichikawa dan Iharu. Beruntung Iharu tidak banyak bertanya, jadi Iharu menerima perkataan Kikoru begitu saja. Kemudian Iharu juga berterima kasih kepada Kafka. Tapi Iharu masih bingung kenapa Kaiju 8 menolong mereka. Padahal dia adalah Kaiju, tapi bagi Iharu Kaiju 8 adalah Kaiju yang keren. Tiba-tiba Kafka tersenyum karena malu. Iharu bertanya kenapa Kafka senyum-senyum. Dan Kikoru langsung memukul Kafka supaya tidak ceroboh. Untung saja Kikoru bisa memberikan alasan. Dan Iharu langsung percaya begitu saja. Setelahnya Kikoru menelpon Izumo dan mengabari kalau Ichikawa sudah sadar. Dan mereka berdua bisa keluar rumah sakit dalam 2 minggu. Izumo paham dan Izumo ingin mempersiapkan sesuatu. Sebenarnya apa itu? Akhirnya 2 minggu sudah berlalu dan Ichikawa dan Iharu kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, mereka berdua disambut pesta oleh semua teman-temannya dari divisi pertahanan. Ternyata hari ini diadakan pesta untuk merayakan keberhasilan misi pertama mereka. Izumo ingin semua orang berkumpul, jadi mereka menunggu Ichikawa dan Iharu keluar rumah sakit. Dan sekarang pesta yang sebenarnya baru akan dimulai.
Kemudian muncul banyak pelayan yang membawakan banyak daging dengan kualitas yang tinggi. Pelayan ini berkata dagingnya setara Wagyu A6, tapi aslinya tingkat teratas hanya mencapai A5. Jadi A6 itu hanyalah bercandaan. Ternyata pelopor pesta ini adalah Izumo, dan Kafka bertanya kenapa daging yang datang malah yang kualitas tinggi. Izumo sebenarnya sudah meminta daging yang paling biasa, tapi para pelayan tidak mau memberikan daging murah kepada Tuan Izumo. Kafka tidak paham kenapa pelayan ini memanggil Izumo dengan sebutan Tuan. Kafka lalu bertanya kepada Kikoru. Kikoru menjelaskan kalau Izumo Haruichi adalah anak dari pemilik perusahaan Izumo Teknologi. Itu adalah perusahaan yang memproduksi senjata anti kaiju. Dan Izumo Teknologi adalah perusahaan yang terbesar di seluruh Jepang. Bahkan kekuatan finansialnya bisa mengalahkan perusahaan keluarga Shinomiya. Kafka baru tahu ternyata Izumo berasal dari keluarga yang sehebat itu. Kemudian Hoshina memulai pestanya, dan semua orang menikmati makanan yang disajikan. Ichikawa senang karena semua orang menikmati pestanya, tapi Hoshina berkata kalau pesta yang sebenarnya baru akan dimulai. Tiba-tiba Kikoru memarahi Iharu karena Iharu terlalu banyak pamer di saat latihan. Iharu tidak terima dibilang pamer, padahal Kikoru sendiri juga suka pamer kekuatan. Di sisi lain, Kaguragi memarahi Izumo karena Izumo terlalu banyak tingkah di saat menjalankan misi. Tapi Izumo juga memarahi Kaguragi karena Kaguragi terlalu terpaku kepada teknik dasar. Jadi Izumo merasa kesulitan melakukan serangan gabungan. Kafka juga ikutan memarahi Izumo karena baju buatan perusahaan Izumo tidak bisa mengeluarkan kekuatan Kafka. Tapi sepertinya itu adalah kesalahan Kafka sendiri. Kemudian para wanita juga bertengkar karena alat komunikasi yang sering terputus. Ichikawa merasa terasingkan karena tidak ikut bertengkar. Tapi Ichikawa sadar kalau semua orang membicarakan tentang misi. Jadi bisa diartikan semua orang ingin menjadi semakin kuat. Keributan terus berlanjut dan pesta ini semakin meriah. Dan pada akhirnya Hoshina menyuruh semua orang untuk diam. Ternyata Hoshina ingin memberikan pengumuman. Hoshina memanggil Kafka. Kafka bingung kenapa dia tiba-tiba dipanggil. Ternyata Hoshina memberikan apresiasi kepada Kafka karena sudah memberikan informasi yang sangat berguna. Oleh karena itu, mulai hari ini Hoshina mempromosikan Kafka menjadi anggota resmi divisi pertahanan. Ingat lagi kalau Kafka sebelumnya diterima sebagai anggota magang. Dan jika dalam 3 bulan tidak ada perkembangan, maka Kafka akan dikeluarkan. Namun sekarang Kafka sudah resmi menjadi unit 3 pasukan pertahanan. Kisah apa yang menanti Kafka setelah ini? Apakah Kafka bisa terus merahasiakan identitasnya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.